7 gubernur berakhir di 2022. Itulah topik dialog kita pagi ini. Sebanyak 101 kepala daerah dipastikan akan dipimpin penjabat kepala daerah. Pasalnya, masa jabatan kepala daerah di 101 daerah tersebut habis pada tahun 2022 ini. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Selamat pagi, Bu Titi. Selamat pagi Mbak Awi, sehat-sehat selalu ya. Sehat selalu Bu Titi. Bu, ini kita akan membahas soal potensi kekosongan sejumlah jabatan kepala daerah tahun 2022 ini. Batalnya revisi UU Pemilu dan Pilkada ini kan berimplikasi terhadap anomalinya masa jabatan kepala daerah, Bu. Ada kekosongan sampai nanti tahun 2024. Apa yang ingin Anda kritisi terkait hal ini? Ya, yang pertama memang sejak pembahasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kami sudah menyampaikan keprihatinan ataupun kekhawatiran terkait dengan desain keserentakan pilkada yang ditawarkan pada waktu itu. Jadi Mbak Awis, desain keserentakan pilkada secara nasional pada bulan November tahun 2024 diatur di dalam Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga Undang-Undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Nah, ketika pembahasan undang-undang ini di tahun 2016 kami sudah sampaikan kalau pilkada serentaknya secara nasional pada 2024 maka dia akan bertumbukan atau bertumpukan dengan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024. Artinya meskipun berbeda bulan, kalau pilkada kan direncanakan November ya, pemilu serentak baik pileg maupun pilpres itu akan juga berlangsung di tahun yang sama. Nah, itu kompleksitas yang pertama itu Mbak Awis ya, selain soal kekosongan masa jabatan. Nah, yang kedua, untuk menuju keserentakan nasional pada 2024 itu, maka daerah-daerah yang akhir masa jabatannya, kepala daerahnya berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023, itu tidak akan ada pelaksanaan pilkada. Jadi akan diisi kepemimpinan daerahnya bukan oleh kepala daerah definitif hasil pilkada, tapi yang disebut dengan penjabat. Nah, penjabat ini untuk gubernur itu disebut dengan penjabat yang diisi oleh pejabat pada jabatan madya. Sedangkan kalau bupati wali kota diisi oleh pejabat dalam jabatan pratama. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 10 ini dan juga di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Artinya pada 2022 itu ada 101 daerah yang akan berakhir masa jabatannya para kepala daerah hasil pemilihan tahun 2017. Nah, ini daerah-daerah ini meliputi ada 7 provinsi, berarti ada 7 gubernur, kemudian 76 kabupaten, dan 18 kota. Itu yang akan berakhir pada tahun 2022. Antara lain dari 7 provinsi atau 7 gubernur yang akan berakhir itu ada yang paling dekat dengan kita ya, itu ada Jakarta dan kemudian ada Banten, ada Aceh, ada Bangka Belitung, kemudian Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Ini berarti provinsi-provinsi yang kalau kita sebut dua yang pertama tadi ya, Jakarta dan Banten itu cukup provinsi yang menjadi pusat perhatian. Nah, pada 2023 Mbak Awis ada sekitar 171-an daerah yang akan berakhir masa jabatannya, tapi diantaranya ada yang beririsan di ujung ya di 2024, terdiri dari 17 provinsi atau gubernur dan sisanya kabupaten kota. Jadi bukan hanya di 2022 yang akan diisi oleh penjabat yaitu Jakarta antara lain, tapi juga 2023 akan diisi oleh penjabat. Nah, konsekuensinya daerah karena ini penjabat itu kan artinya mereka bukan kepala daerah hasil pemilihan langsung oleh rakyat ya, melainkan diisi oleh pejabat-pejabat birokrasi yang sesuai eselonisasinya. Nah, kita tidak akan dipimpin selama beberapa tahun sampai kemudian terpilih kepala daerah definitif hasil pilkada serentak 2024. Kita akan dipimpin oleh penjabat yang berasal dari birokrasi yang bukan merupakan kepala daerah hasil dari pilkada. Itu konsekuensi yang paling tampak dari skema penjadwalan pilkada serentak pada November 2024, Mbak Awis. Baik.
Bu Titi, artinya kalau seandainya kita bicara soal penjabat tadi, sebetulnya masalahnya di mana dengan pemilihan penjabat ini kalau dari evaluasi Anda? Ya, yang pertama tentu saja sejak tahun 2005 dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kita kan bisa memilih langsung ya rakyat itu kepala daerah yang kita kehendaki. Karena kita memilih jalan demokrasi lokal begitu ya, demokrasi elektoral di tingkat lokal. Pemilihan kepala daerah secara langsung memberi ruang kepada kita untuk memilih figur-figur politik yang dinominasikan partai politik ataupun melalui jalur perseorangan sesuai dengan aspirasi rakyat. Tentu saja ketika pilkadanya ditunda sampai 2024, ini kita kan tertunda juga hak kita untuk memilih kepala daerah secara langsung yang kita kehendaki. Jadi desain ini memvakumkan hak pilih warga negara untuk bisa memilih langsung kepala daerah yang dia kehendaki selama kalau kita warga misalnya Jakarta, Banten, Aceh, Papua Barat, Bangka Belitung begitu ya. Contohnya 7 provinsi yang akhir masa jabatannya pada 2022. Kita harus menunggu cukup lama nih Mbak Awis untuk mendapatkan kepemimpinan terpilih sesuai dengan yang kita kehendaki. Meskipun misalnya dulu ada tawaran yang jangka waktunya itu lebih pendek sebenarnya. Dulu sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini, pilkada serentak nasionalnya bukan di 2024. Jadi ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ya, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10. Nah itu desain pilkada serentaknya itu pada 2027. Jadi jeda kekosongan kepemimpinan daerah definitif itu hanya sebentar begitu ya. Tapi karena ini di 2024, lalu di antara 2022 dan 2024 itu kosong, maka tentu saja kita mengalami kevakuman hak pilih itu cukup lama. Padahal kita punya desain pilihan-pilihan yang sebenarnya bisa lebih pendek. Lalu yang kedua, ini kan karena juga namanya pejabat ya, meskipun dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang strategis, tapi tidak bisa langsung. Karena kenapa? Karena dia hanya penjabat, keputusan-keputusan strategis itu harus dengan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, gitu ya. Kalau untuk dia gubernur, jadi tidak serta-merta, karena kan negosiasi soal hal-hal yang strategis dan krusial itu disebutkan harus dengan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Nah, yang berikut juga yang menjadi banyak ya kekhawatiran adalah kerentanan misalnya mereka bisa dimobilisir atau dipolitisasi untuk kepentingan-kepentingan politik mengingat karakter birokrasi ini yang tegak lurus begitu. Meski hal ini kemudian dibantah oleh banyak pihak dengan mengambil contoh pada pelaksanaan Pilkada 2020 di mana beberapa penjabat juga memimpin daerah dan dinyatakan bisa dikontrol dengan keterlibatan berbagai pihak yang melakukan pengawasan. Tetapi concern terbesar adalah misalnya di kalangan petahana Mbak Awis, petahana adalah kelompok yang paling dirugikan. Karena mengapa? Salah satu insentif dari petahana itu kan mereka bisa kemudian kalau prestasinya bagus dipilih kembali ketika pemilihan berlangsung pada periode kedua, atau kalau buruk ya bisa dikeluarkan dari atau kemudian tidak dipilih kembali. Nah, insentif ini berkurang bagi petahana karena kenapa? Harusnya dia bisa ikut pilkada pada tahun 2022 atau 2023, ini dia harus menunggu sekian lama sampai kemudian ada pilkada serentak di 2024. Jadi kalau dalam teori kepemiluan itu juga menjadi salah satu catatan ya perlakuan yang dianggap merugikan bagi pencalonan kembali petahana. Ya, Bu Titi, tadi Anda mengatakan ada vakum hak pilih begitu ya. Yang saya tangkap ada poin soal durasi yang cukup lama, yaitu sepanjang 2 tahun artinya untuk menunggu lagi. Dengan adanya durasi yang cukup lama ini, apakah menurut Anda ini penjabat yang sudah ditaruh dan dipilih di situ bisa menjalankan roda pemerintahan di daerah ini secara efektif? Ya, kalau belajar dari pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya, bisa dikatakan roda pemerintahan daerah itu tetap bisa berjalan ya Mbak Awis ya. Tetapi memang jangan lupa ada beberapa kontroversi yang sempat muncul ya.
misalnya ada pernyataan, oh karena kebutuhan penjabat yang cukup banyak, maka ada pengisian penjabat di beberapa daerah yang akan dilakukan oleh TNI Polri aktif. Kita ingat tahun 2018 Mbak Awis di Provinsi Jawa Barat itu cukup kontroversial ya, karena penjabatnya diisi oleh Polri aktif pada waktu itu, yang sekarang beliau menjadi ketua PSSI. Nah itu kan menimbulkan cukup kontroversi di masyarakat dan spekulasi ya terkait dengan misalnya kekhawatiran munculnya duifungsi TNI Polri dan seterusnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, 2024 ini kan proses kompetisi yang sangat kompetitif. Yang pertama, tidak ada lagi petahana karena Presiden Joko Widodo akan mengakhiri 2 periode kepemimpinannya, dan konstitusi sudah menyatakan ada limitasi selama 2 periode, artinya 10 tahun ya. Dan oleh karena itu proses kompetisi itu akan sangat kompetitif dan menjadi sorotan publik. Jadi kalau ada kecenderungan misalnya publik menangkap ada arah-arah untuk menggerakkan birokrasi untuk kepentingan pencalonan atau pemenangan, ini bisa membuat kegaduhan pemilu kita. Sebab tadi pilkadanya dan pemilunya berjalan di tahun yang sama, artinya pada saat pelaksanaan pemilu 2024 hampir semua, jadi 171 tambah 101 artinya 272 daerah di Indonesia terdiri dari 24 provinsi, ada 24 gubernur itu dijabat oleh penjabat, bukan kepemimpinan daerah definitif, tetapi melainkan oleh birokrasi. Jadi kekhawatiran terbesar memang ya. Ya, Bu Titi tadi Anda menyebutkan soal penjabat dari anggota TNI Polri, dan wacana ini juga sebetulnya muncul lagi untuk tahun ini. Sebetulnya kekhawatiran apa kalau dari evaluasi Anda dengan adanya anggota TNI Polri berada di jabatan-jabatan sipil seperti ini? Ya, yang pertama secara filosofis ya, kita demokrasinya diakui oleh dunia, berjalan transisi dari masa otoritarian ke masa demokrasi itu cukup baik, karena salah satunya reformasi sektor keamanan, reformasi TNI Polri yang mampu kita dorong secara konsisten. Nah, kita punya pengalaman sangat panjang bagaimana kemudian ketika berlaku duifungsi ABRI ya di era Orde Baru itu membawa trauma dalam praktik demokrasi kita. Dan secara filosofis, komitmen untuk reformasi sektor keamanan artinya tidak membawa masuk TNI Polri ke sektor politik itu harus menjadi komitmen jangka panjang dan komitmen terus-menerus kita, karena itu sangat fundamental dan sangat filosofis. Jadi selain Undang-Undang TNI Polri itu kan tidak membenarkan personel mereka untuk mengikuti pilkada dan mengikuti proses pemilu kecuali mengundurkan diri. Artinya apa? Ingin betul-betul menghindari mereka dari praktik politik praktis gitu ya. Sementara sebagai kepala daerah, negosiasi-negosiasi politik yang akan mereka lakukan adalah negosiasi yang sangat politik praktis gitu dengan DPRD, partai politik dan seterusnya. Tetapi tadi alasan filosofis dan fundamental bahwa semangat reformasi tidak ingin menarik masuk TNI Polri ke arena politik praktis itu harus jadi komitmen kita bersama. Yang kedua, sistem kerja mereka ini kan sistem kerja komando begitu ya. Makanya kemudian ketika mereka ingin maju pilkada, mereka itu harus mengundurkan diri. Itu sudah ketentuannya. Nah, kekhawatirannya adalah kita ingin mencegah terjadinya praktik kecurangan ataupun praktik penyimpangan dalam pelaksanaan pilkada ini, sehingga tidak ada mobilisasi kekuatan dan juga hal-hal yang ditengarai bisa mempengaruhi kompetisi yang jujur dan adil. Tetapi sekali lagi yang paling fundamental adalah komitmen reformasi kita tidak menarik masuk TNI Polri dalam jabatan-jabatan politik. Kepala daerah itu adalah jabatan politik. Mestinya ada pilihan yang lebih logis untuk menempatkan penjabat tanpa menarik masuk TNI Polri aktif untuk pengisian posisi penjabat gubernur ataupun bupati wali kota, Mbak Awis. Baik, Bu Titi, kita akan kembali membahas ini usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta.
7 gubernur berakhir di 2022. Itulah topik dialog kita pagi ini. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita bersama anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Bu Titi, tadi di segmen sebelumnya kita membahas soal bagaimana sebaiknya anggota TNI Polri tidak diangkat menjadi penjabat kepala daerah seperti itu, karena ada beberapa hal yang mungkin harus dihindari untuk mencegah adanya penyimpangan. Bicara soal SDM, kalau begitu dari pandangan Anda, Bu Titi, dari Kemendagri sendiri untuk jabatan Madya Eselon 1 ini apakah cukup mumpuni untuk mengisi kekosongan terutama untuk posisi gubernur 2022-2023 ini yang jumlahnya cukup banyak, sekitar 26-an tadi ya, Bu Titi? Ya, kalau dari sisi pengisian penjabat, ini kan memang kita punya pengalaman sebelumnya di beberapa daerah, Mbak Awis ya. Yang cukup lama yang pernah kita rasakan daerah dipimpin oleh penjabat itu di Aceh. Sebagai misalnya dampak dari tsunami 2004, cukup lama sampai terpilih pemimpin daerah definitif pada Desember 2006. Jadi kalau dihitung dari 2004 sampai 2006 itu sekitar ya hampir 2 tahun ya, karena sempat dipimpin oleh wakil gubernur, lalu wakil gubernurnya berakhir digantikan oleh penjabat. Nah, lebih dari itu daerah-daerah yang dipimpin oleh penjabat hitungannya relatif tidak terlalu lama. Kan penjabat ini bisa per 6 bulan begitu untuk kemudian diperbaharui. Dan kalau kita lihat dari posisi kebutuhan jabatan pada pimpinan Madya itu kan berarti eselon 1 ya, setara ada dirjen, ada irjen dan seterusnya, atau deputi di kementerian. Nah, memang kebutuhan ini menjadi salah satu concern yang Mbak Awis atau keprihatinan atau kekhawatiran. Mereka ini kan memegang posisi-posisi strategis. Sementara di tahun yang sama kalau mereka menjadi penjabat gubernur, artinya kita sedang mempersiapkan penyelenggaraan pemilu. Pemilihan umum serentak legislatif presiden dan mempersiapkan pilkada. Pada tahun-tahun pemilu dan pilkada itu intensitas politik, intensitas keamanan, lalu intensitas ekonomi itu kan sedang masuk pada fase-fase krusial. Jadi bisa dibayangkan orang-orang pada posisi strategis ini mereka memangku atau mengampu tanggung jawab sangat besar pada posisi-posisi mereka. Tapi di saat yang sama mereka sudah juga menjadi penjabat. Misalnya pada 2017, 2018, 2020 yang lalu, karena di pilkada serentak itu ada beberapa yang daerahnya sudah berakhir masa jabatannya, itu kan diambil kebanyakan dari pimpinan Madya di Kemendagri. Nah, Kemendagri ini kan punya peran sangat besar di dalam menyukseskan pemilu gitu. Nah, oleh karena itu kami belajar dari misalnya kebutuhan sangat krusial memastikan persiapan pemilu 2024 berjalan baik, konsolidasi politik nasional juga terkelola dengan optimal. Dulu sempat mengusulkan, oke lah kalau kita mau pilkada serentak nasional pada 2024, oleh karena itu penjabatnya tidak usah dropping dari pusat gitu ya, langsung ambil saja yaitu dari sekda. Sekda itu kan sesuai dengan kebutuhan pengisian penjabat untuk gubernur ataupun bupati wali kota. Kalau gubernur kan yang akan berakhir di 2022 ada 7 provinsi, termasuk Aceh, Jakarta, Banten. Nah, kalau di 2023 ini provinsi raksasa semua, Mbak Awis. Ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, lalu kemudian ada Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Papua, Kalimantan Timur. Jadi 17 provinsi yang memang kantong-kantong suara besar untuk pemilu. Lalu juga ada Jawa Timur pada awal 2024. Nah, pilihan untuk misalnya pengisian oleh sekda saja atau sekretaris daerah, satu lebih efisien karena mereka tentu adalah orang-orang yang memang berasal dari daerah sana, sehingga tidak ada kos untuk bolak-balik Jakarta daerah.
Yang kedua, mereka lebih mengenal aktor-aktor yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga, dia bisa diawasi dengan maksimal misalnya karena kita kan sekarang ada Komisi Aparatur Sipil Negara, ada Bawaslu, ada Kemenpan RB yang kalau ada kecurigaan misalnya akan ada benturan kepentingan antara dia sebagai tokoh lokal dengan praktik politik praktis di daerah tersebut, saya merasa sih instrumen pengawasan yang sudah tersedia itu bisa dioptimalkan ketimbang misalnya membawa ekses biaya yang lebih besar karena menghadirkan orang yang bukan orang sana gitu ya. Apalagi kan kita masih masa pemulihan pandemi. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan sepenuhnya pulih gitu. Itu beberapa usulan yang dikonfigurasi oleh teman-teman masyarakat sipil dalam menyikapi pengisian penjabat ini, Mbak Awis. Kemudian Bu Titi artinya membahas soal pilkada serentak nanti akan berlangsung bersamaan dengan pemilu. Apakah ini akan bisa berlangsung dengan fokus yang baik seperti itu dan bisa berjalan dengan sehat dan baik dan demokratis seperti itu, Bu Titi? Ya, terus terang banyak kekhawatiran ya soal kualitas dan integritas pemilu dan pilkada 2024. Yang pertama soal pemilu saja Mbak Awis, sampai hari ini kan jadwal hari pemungutan suara itu belum diputuskan. Jadi kalkulasi soal persiapan tahapan, kapan verifikasi partai politik dan lain sebagainya, itu belum bisa kita ketahui dengan pasti karena tadi ada perbedaan tawaran soal hari pemungutan suara antara KPU dengan pemerintah. KPU mengusulkan 21 Februari 2024, sedangkan pemerintah memberikan tawaran 15 Mei 2024. Sementara pilkada serentaknya sendiri sudah ada tanggal yang disepakati atau bisa diterima oleh KPU, pemerintah dan DPR yaitu pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Nah, kalau misalnya pilkadanya pada pemilu serentaknya pada Februari ataupun bulan Mei, ini pasti akan ada irisan tahapan dengan pelaksanaan pilkada pada bulan November. Karena tahapan-tahapan krusial itu akan bertemu, antara lain apa? Penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi itu akan bertemu dengan proses pencalonan pilkada. Tentu ini menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran terbesar adalah satu, pada beban tugas penyelenggara pemilu yang akan berlipat. Dan ini bisa membawa ekses pada kualitas profesionalisme dan juga integritas mereka. Orang kalau bekerja terlalu berat, kapasitasnya misalnya kurang sesuai dengan kapasitas alamiah yang bisa dikerjakan oleh seseorang, yang dipertaruhkan tentu saja kan profesionalismenya. Lalu juga di situ karena kompetisinya saling bertumpuk, belum selesai pileg pilpres sepenuhnya pulih gitu ya dari proses kompetisi, mereka harus partai-partai di daerah ini bersiap lagi untuk penyelenggaraan pilkada. Nah, belum selesai misalnya konflik internal akibat pencalonan pemilu legislatif, kan kita tahu ya kalau di pemilu legislatif itu di antara para calon di dalam satu partai pun berkompetisi. Jadi sesungguhnya partai perlu waktu untuk membangun soliditas dan konsolidasi internal kembali. Nah, ini belum sepenuhnya pulih, mereka harus bersiap dengan pencalonan untuk pilkada. Yang paling dikhawatirkan adalah ini partai belum sepenuhnya pulih dari ekses kompetisi pemilu legislatif dan pilpres, mereka harus mempersiapkan pilkada, itu bisa memicu sikap-sikap pragmatis. Misal, ya sudahlah daripada capek-capek membangun koalisi pencalonan karena harus mengumpulkan 20% kursi atau 25% suara sah hasil pemilu DPRD, lebih baik kita mengusung calon tunggal saja misalnya ya. Dan ini bisa memicu peningkatan calon tunggal. Padahal di 2020 saja Mbak Awis sudah ada 25 daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kekhawatiran kita selain dari sisi beban, tadi konsolidasi demokrasi di internal partai itu juga tidak sepenuhnya berjalan baik. Gitu. Baik, Bu Titi, mungkin terakhir kalau bisa di-recap dari Ibu masukan bagaimana kemudian transisi dari 2022 ini sampai nanti akhirnya ada Pilkada 2024, bagaimana sebaiknya agar transisi ini berlangsung dengan lancar dan sehat seperti itu, tidak terjadi segala hal-hal yang tidak kita inginkan tadi sudah disebutkan seperti penyelewengan dan lain-lain.
Ya, ini saat ini sedang ada permohonan pengujian undang-undang ya di Mahkamah Konstitusi oleh salah satu mantan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini bisa saja ada konfigurasi yang berubah dari sisi penjadwalan pilkada serentak. Jadi kita juga menunggu ya proses di Mahkamah Konstitusi. Namun yang berikutnya dengan skema penjadwalan pilkada yang ada saat ini, di mana pilkada serentak secara nasional akan berlangsung pada 2024, dan ada 101 daerah yang akan dipimpin oleh penjabat pada 2022, lalu sekitar 171 daerah yang akan diisi oleh penjabat pada 2023 dan awal 2024. Harapan terbesar kami satu, tidak diisi oleh pejabat TNI Polri aktif, karena sekali lagi bukan kita tidak percaya pada kepemimpinan TNI Polri dan profesionalisme mereka, tetapi semangat dan filosofi mendasar reformasi harus kita jaga secara konsisten. Jadi lebih baik menghindari daripada kita memberi ruang pada ekses yang tidak kita harapkan. Yang kedua, kepercayaan publik bahwa pemilu 2024 dan pilkada akan terselenggara secara kredibel dan berintegritas, tidak ada rekayasa atau pengerahan kekuatan politik untuk mendukung calon-calon tertentu, misalnya lebih bisa harus diyakinkan ya oleh semua pihak, terutama pemerintah. Dan terakhir, untuk efisiensi dan efektivitas, dan saya kira ini juga sebagai bentuk konkret tidak adanya kepentingan ya, lebih baik misalnya kita memilih jalan yang lebih simpel saja, lebih sederhana, misalnya memberi ruang dengan pengisian para penjabat ini langsung oleh sekretaris daerah dari masing-masing daerah yang akan diisi oleh para penjabat karena akhir masa jabatan kepala daerahnya sudah sampai atau sudah berakhir begitu Mbak Awis. Kira-kira harapannya seperti itu. Dan yang sebagai penutup, masyarakat perlu untuk memantau proses ini ya, karena bagaimanapun juga kepentingan kita bersama untuk memastikan kita dipimpin oleh figur-figur yang kredibel, yang terpercaya, termasuk pula Komisi Aparatur Sipil Negara, Bawaslu, Kementerian Reformasi Aparatur Birokrasi itu perlu memonitor dan mengawasi sehingga kehadiran penjabat ini tidak berdampak atau membawa ekses negatif terhadap kepemimpinan daerah dan proses demokrasi elektoral yang akan berlangsung pada 2024 mendatang. Baik, terima kasih Bu Titi. Untuk pagi ini waktunya, mudah-mudahan memang kapanpun nanti pilkada dan pemilu berlangsung, filosofi reformasi tadi ya paling penting Bu Titi, dan juga integritas tetap terjaga ya Bu. Baik Bu Titi, terima kasih. Kita kawal bersama Mbak Awis pastinya. Media, masyarakat sipil, publik harus betul-betul pasang mata karena kita ingin 2024 itu berjalan sesuai harapan, melahirkan pemimpin yang bisa menjaga keindonesiaan kita, betul-betul berorientasi pada pelayanan publik dan tidak membuat kita mundur tetapi justru makin maju ke depan. Baik, terima kasih Bu Titi, sehat selalu. Ya, terima kasih. Pemirsa tetaplah di Good Morning Jakarta, kami akan kembali dengan informasi